Yang pertama, apa? Yang bikin batal wudu? Yang bikin batal wudu? Bersentuhan. Ya, Pak. Oke. Saya dari awal ya. Yang bikin batal wudu yang pertama, keluar segala sesuatu dari jalan muka maupun jalan belakang. Bisa dibayangkan Pak ya? Jalan muka, jalan belakang. Kalau keluar sesuatu mau pipis, yang basah-basah ya, bekol, mohon maaf angin, bakar, itu yang bikin batal wudu. Jalan muka, jalan belakang. Kalau keluar sesuatu, cairan kah itu, mohon maaf, kotoran, ya batal wudu. Otomatis ya. Kemudian selanjutnya yang bikin batal wudu, saya singkat saja supaya lebih cepat, yaitu apa? Ingat tidak? Yang bikin batal wudu? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik. Kemudian apa lagi? Yang bukan mahram. Ini ada keterangannya nih panjang. Bersentuhan kulit laki-laki yang sudah akil balik tanpa adanya pengalas atau pembatas, langsung Pak, kulit dengan kulit langsung. Kalau ada pangpele ya Pak. Dia bukan mahram. Bukan mahram itu apa? Bukan suami istri. Apa dah? Suami istri. Bukan suami istri. Pintar dia. Bukan suami istri. Gimana itu? Bukan mahram itu, bukan orang pemahram, maksudnya orang yang haram dinikah. Sejelasan kemarin ya. Kalau mahram berarti haram dinikah. Kalau mahram baku sontong boleh. Mahram contohnya siapa Pak? Sama dengan tanda silam. Ke atas berarti siapa? Bapak, tete, terus ke atas sampai ke atas itu namanya mahram ke atas. Mahram ke bawah, anak, cucu, terus ke bawah. Itu mahram. Baku sontong, baku pegang habis itu tidak Pak. Terus menyamping saudara laki-laki, keponakan itu mahram tuh. Mahram itu apa orang yang tidak boleh dinikah, itu mahram namanya. Ya, kakak, sepupu bukan kakak, kemenakan atau tante. Ya, jadi ibu saudara kandung ya punya anak namanya kemenakan. Lah, keponakan Pak Ibu namanya om atau tante. Itu bangku pegang tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Terus kalau anak bersaudara itu orang lain. Anak bersaudara atau sepupu itu orang lain. Habis wudu bangku sontong, batal. Contoh bagaimana? Saya dengan Pak Imam kakak adik. Pak Imam ada anak perempuan, saya ada anak laki-laki. Anak laki-laki saya dengan anak perempuan Pak Imam sebesar bangku pegang, batal. Namanya anak bersaudara sepupu. Membatalkan wudu. Terus dalam hal pernikahan boleh menikah. Sah hukumnya dalam Islam. Saudara tapi boleh menikah. Saudara sepupu. Seorang lain itu. Ini boleh ada anak kemari. Bapak ibu punya saudara laki-laki atau perempuan, saudara anak besar. Jangan kasih baku biasa, baku bonceng kalau laki-laki dan perempuan. Orang lain itu ini boleh. Haram ya. Itu boleh menikah. Kalau wudu baku pegang batal wudunya. Perhatikan jelas ya. Insyaallah. Kemudian mahram dibagi 3. Mahram itu orang yang tidak boleh nikah. Yang pertama, mahram sebab pernikahan. Karena pernikahan ini akhirnya itu mertua jadi mahram. Karena pernikahan, karena orang dapat dari anak, jadi suami istri, akhirnya mak mantu jadi mahram. Tidak bisa dinikahi. Tidak bisa dinikahi selamanya. Ya, jelas ya. Nah, kemudian mahram karena nasab, yaitu antara hubungan keturunan, itu mahram karena nasab. Ya, tidak boleh nikah karena ada hubungan keturunan, bapak, mama, tete, terus ke atas, cucu, terus ke bawah, anak cucu ke bawah, ke samping saudara, ya, tidak bisa. Namanya mahram karena nasab. Yang kemudian yang ketiga, mahram karena susuan. Ada apa Pak? Susuan. Contoh, ibu ya punya firman, ada adik kecil.
DP mohon maaf, DP mama tidak keluar DP kuat toto. Ibu bantu kasih adik menangis terus, ibu kasih mohon maaf kasih minum ASI. Kalau baru 1 kali belum, cara hukum fikih Syafi'i. Selesai minum, taruh ulang. Hari besok ulang sampai 5 kali, jadi saudara sepersusuan dengan ibu ke anak. Jadi besar kemari ibu ada anak laki-laki, yang ibu ada kasih mohon maaf kasih Toto. ASI tadi anak perempuan, besar kemari dorang bersaudara. Asal DP syarat 5 kali kasih minum susu, 5 kali kelar, 1 selesai, besok ulang, ulang sampai 5 kali. Itu syaratnya. Yang kedua, mesti masih di bawah 2 tahun. Itu syarat itu. Kalau sudah di atas bukan, ya orang lain. Jadi kalau ada cerita bapak-bapak mohon maaf baru sedih ibu itu bukan anak ya, itu lain ceritanya ya. Insya Allah jelas ya. Selesai. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah mohon maaf menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan baik punya sendiri atau orang lain, orang hidup atau orang mati, orang besar maupun anak-anak sama batal. Syarat yang menyentuh dengan dalamnya telapak tangan. Jadi ibu ada anak kecil, ibu habis wudhu, ibu ada anak kecil laki-laki mau pipis, mau pegang DP barang kasih supaya ini pegang batal wudhunya. Kalau pegangnya dijepit begini tidak batal. Ya kan ada kan orang mau mendapati satu peristiwa habis wudhu, tuh adik mak mau pipis. Sewudhu. Bagaimana supaya batal? Mohon maaf pegang DP kepala di 3 begini. Supaya dia kemana-mana, supaya dia tak atur. Itu tidak batal wudhunya, asal dengan GP. Tapi kalau pegang begini, batal. Paham ya? Habis, mohon maaf, adik laki-laki, ibu anak habis beol, ibu habis wudhu, mencebok, boleh dengan luarnya bisa, tidak batal wudhunya. Tapi kalau kasih cebok dengan dalamnya telapak tangan, langsung batal wudhunya. Paham ya? Jadi yang membatalkan wudhu keluar cairan di muka maupun belakang. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik atau sudah dewasa tanpa adanya penghalang. Kemudian mereka ini bukan mahram. Bukan mahram itu orang lain. Ajnabiyah dari bahasa Arab. Jadi kalau bapak ibu, bapak sotong dengan bapak atau dengan ibu batal. Ya. Orang suami istri mazhab Syafi'i kalau habis wudhu baku sotong batal. Dia itu orang lain, bukan mahram itu. Kalau dalam hubungan suami istri sah karena halal lewat hijab toh mabul. Kalau hubungan dalam ibadah sama Allah orang lain. Kalau baku sotong batal. Kalau anak justru mahram tidak boleh dinikah, makanya mereka boleh bersentuhan. Ibu, tadi saya katakan lagi ya, kecuali istri ya. Istri itu orang lain, suami orang lain. Habis itu boleh baku pegang, batal. Ustaz, habis itu baku pegang dengan suami, tapi ada DP gamis, tidak apa-apa. Ya, pakai sarung tangan, pakai sarung tangan baku pegang, apa-apa. Ya, Ustaz, dalam ibadah haji bilang suami istri baku pegang, itu orang sok intikal madhab. Namanya intikal madhab, domba pindah madhab Maliki. Karena madhab Maliki baku pegang suami istri tidak membatalkan wudhu. Sementara tawaf baku pegang akhirnya hilang orang ribuan ya. Baik kalau malam baik, masih pakai madhab Syafi'i ya batal pak, wudhu habis jadi tawaf. Mesti intikal madhab ikut madhab Syafi'i apa Maliki. Itu biar baku pegang suami istri tidak apa-apa. Gitu tadi. Baik Allahumma lagi pasti tahu ya. Paham ya? Bersentuhan kulit yang tidak ada penghalang suami istri bukan mahram ya. Itu kalau bukan mahram batal. Jadi bikin batal ya. Kemudian apa lagi? Menyentuh kemaluan. Kemaluan dia punya definisi tahu Bapak Ibu ya. Jalan muka, jalan belakang itu namanya kemaluan. Baik laki-laki maupun perempuan. Hidup atau mati, orang besar, orang kecil sama. Kalau dipegang menggunakan telapak tangan bagian dalam ini, pegang langsung batal. Yang paling sering apa? Anak kecil dan orang anak kecil, laki-laki. Habis pipis, habis beol, mau cebok. Pegang, jangan dengan ini. Kalau mau wudhunya tidak batal. Pak Ustaz kita tidak apa wudhu, tidak apa-apa, cebok saja gitu lagi. Cuma kalau
So wudhu lah kalau pakai make up, tuh ada yang pipis. Bagaimana caranya? Dia kepada dia ini. Atau mau cebok, pakai di begini. Boleh cebok begini. Tidak batal wudhunya ya. Jelas ya? Selesai. Masalah wudhu silakan. Mau tanya yang kurang jelas. Saya berusaha menjelaskan sejelas mungkin ini. Masalah wudhu. Wardunya, rukunnya yang bikin batal. Yang kurang jelas Bapak Ibu silakan tanya.